Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita sudah sampai di Ramadan yang ke-27. Mari kita lanjutkan kajian dari kitab Habib Ali Al-Habsyi, Al-Fawaid Ar-Ramdaniyah. Jika iman tertanam kuat di dalam hati seorang dan ikatannya tersebut kuat dan juga kokoh, maka tidak akan ada yang menggoyahkannya. Jadi kalau iman tertanam kuat di dalam hati kita, maka tiang-tiang akan kokoh. Dan waktu yang kita lalui insya Allah akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah menguatkan pohon keimanan yang ada di dalam hati kita, dan semoga kita dapat dan senantiasa menanamkan keimanan dalam segala perbuatan. Amin. Habib Ali Al-Habsyi berkata, dunia itu di dalamnya memiliki kegembiraan, kemudian kesedihan, ada kehormatan, dan juga kesenangan, yang mana semua itu akan berakhir dan tidak abadi. Karena kebahagiaan yang abadi itu dan yang tidak luntur hanya bersama orang-orang soleh. Kebahagiaan, kemudian kenikmatan, kegembiraan yang mereka miliki tidak akan berakhir. Kita doakan semoga Allah menjadikan kita termasuk daripada golongan mereka. Amin ya rabbal alamin. Pikiran manusia itu tidak tertuju pada apa yang terbaik bagi mereka. Sebagian mereka memikirkan hari raya, makanan dan minuman beserta pakaiannya. Yang semua itu adalah pikiran tentang hal-hal yang bersifat manusiawi dan juga waktunya hanya bersifat sementara. Habib Ali Al-Habsyi berkata, salafun salih itu menafkahkan harta mereka karena mereka yakin bahwa Allah akan mengganti harta yang telah mereka keluarkan. Jadi salafun salih itu senang bersedekah. Mereka tidak khawatir akan kekurangan dan mereka tidak melihat kecuali Allah Maha Kaya. Seperti dalam hadisnya Nabi, la yanqusul mal bis sadaqah bal yazdad. Tidak akan berkurang harta seorang hamba yang disedekahkan, akan tetapi harta tersebut akan bertambah dan bertambah. Sekarang banyak sekali orang yang merasa panik, khawatir, serta gelisah dengan rezeki. Bahkan ada yang sampai menyalahkan Allah atas pemberian rezekinya. Al-'iyadzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Maka ajarilah murid-muridmu, anak-anakmu khususnya, agar bertakwa dan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan ilmu tersebut akan timbul ilmu yakin yang akan bermanfaat bagi mereka. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, murni, polos, pure. Dan kedua orang tuanya lah yang menjadikannya dia mau seperti apa. Jadi tergantung pendidikan dari orang tuanya. Teman-teman yang saya hormati, maka ajarilah anak-anak kita untuk bersyukur kepada Allah atas nikmatnya. Dan ajari untuk bersabar di atas ujian Allah. Seperti ketika sedang berkekurangan, tidak berkecukupan. Ajari untuk bersabar. Dan ajari untuk bersedekah, untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Ada suatu cerita diceritakan oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi, ada seorang pendosa yang selama 12 tahun tidak pernah beribadah kepada Allah. Tapi dia mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah setelah kematiannya. Sampai jenazahnya itu dimandikan dan dikafani oleh para malaikat. Kenapa? Karena sebab dia bersedekah kepada seorang pengemis miskin yang kelaparan. Sebab sedekah itulah dengan sepotong roti dia mendapatkan doa dari pengemis tersebut, yang mana doa pengemis tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sedekah rahasia, ya. Sedekah sir, sedekah yang rahasia itu yang secara diam-diam akan memadamkan murka Allah. Bersedekahlah, mulailah dari sekarang, mulai dari sebisanya kita, semampunya kita, dan kita niatkan dengan bersedekah tersebut dengan diselipi dengan niat-niat yang baik. Jadi kalau kita mau kaya raya, itu rumusnya kita harus
memperbanyak sedekah. Karena sedekah itu akan memancing rezeki yang akan kita dapat berlipat-lipat, terutama sedekah di bulan Ramadan. Karena akan dilipatkan sebanyak 70 kali lipat dibanding bulan-bulan selain bulan Ramadan. Allah itu mengharamkan riba, jelas riba itu haram. Tapi kalau sedekah itu pasti berriba, mengandung riba. Maksudnya berlipat-lipat balasannya dari Allah. Tapi inilah yang halal. Likulli tasbih sedekah. Setiap tasbih, wirid, dan semua kebaikan, kullu minal hasanat, semua kebaikan yang kita lakukan itu dihitung sebagai sedekah atau sedekah. Orang yang bilang jazakumullah itu lebih karim, lebih dermawan daripada orang yang memberikan hadiah kepada kita. Jadi dianjurkan ketika kita mendapatkan suatu hadiah dari seseorang, maka ucapkanlah setelah syukron atau terima kasih dengan diselipi doa, yaitu jazakumullah khair. Semoga Allah membalas semua kebaikanmu. Kalau mau tahu Allah itu cinta apa enggak sama kita, kita bisa tanyain kepada para fakir miskin atau ahlul fuqara. Maksudnya, kita tanyain, kita itu termasuk orang yang suka memberi sedekah atau enggak? Nanti ya, semua amal kita itu naik di bulan Ramadan. Dan paling tinggi untuk dapat membuka, untuk dapat terbuka, naik lebih tinggi lagi, yaitu dengan cara kita mengeluarkan zakat fitrah. Teman-teman yang saya hormati, mari kita berdoa semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan kebaikan kepada kita, mempertemukan kita kembali di bulan Ramadan. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang diterima ibadahnya dan dikembalikan, kemudian menjadi orang yang menang di bulan Ramadan ini. Semoga Ramadan kembali dan lebih banyak lagi balasan indah yang akan kita dapatkan nanti. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita, dan mengabulkan doa-doa kita, keinginan kita, harapan kita, dan semua itu masing-masing atas keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yanzuru ilaina wa yarhamuna ويعاملنا بما عامل به العباد المقربين ببركة الحبيب أبو بكر العباس والحبيب علي الحبشي وعلى هذه النية وكل نيات صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة.